Oke, saya mau kepada Bapak Azmi Fendri. Pak Azmi, dengan keluarnya PP ini bagaimana menurut Bapak? Apakah PP sebelumnya kurang tegas dalam pelaksanaannya atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya melihat apa yang terjadi, fenomena yang terjadi pada saat ini di mana Presiden Jokowi telah mengeluarkan regulasi yang terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Hamdani tadi, ini sebetulnya adalah penyempurnaan terhadap PP yang sebelumnya, yaitu PP 53 tahun 2010 yang juga nomenklaturnya itu mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, memang sayogianya, idealnya sebuah peraturan pelaksana itu, termasuk juga PP yang terbaru ini, PP 94 tahun 2021 itu, ya, karena dia adalah merupakan amanat daripada undang-undang, idealnya tentu rentang waktu antara undang-undang dengan PP-nya itu tidak terlalu lama. Nah, kalau kita saksikan pada saat sekarang ini, itu rentang waktunya kurang lebih hampir 7 tahun atau 6 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, jadi artinya apa? Selama belum ada ketentuan yang mengatur, ketentuan terbaru PP yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil itu, maka tentu yang menjadi landasan atau norma di dalam penegakan disiplin PNS itu tentu aturan yang masih berlaku, yaitu PP 53 tahun 2010. Namun persoalannya adalah pada saat kita mempertanyakan apakah kehadiran PP 94 tahun 2021 itu efektif ya di dalam penegakan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil. Nah, ini kan tentu belum bisa kita ukur. Kenapa? Karena memang PP itu masih sangat baru dan terlalu dini kita mengatakan bahwa penegakan hukum disiplin PNS ini dengan hadirnya PP 94 tahun 2021 itu akan memberikan efektif di dalam penegakan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil. Tetapi persoalan itu adalah ya kita tidak melihat ya, atau kalau kita bandingkan antara PP yang lama dengan PP yang sekarang ini, betul apa yang disampaikan oleh Pak Hamdani tadi, ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam PP 94 tahun 2021 itu. Nah, misalnya berkaitan dengan ketidakhadiran pegawai negeri sipil selama 24 hari secara kumulatif dalam 1 tahun, maka PNS yang bersangkutan bisa dijatuhkan sanksi disiplin berat. Nah, kita mengetahui bahwa ketentuan tentang disiplin berat ini sebetulnya juga sudah diatur di dalam PP yang sebelumnya. Jadi hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil itu yang kita kategorikan, yang pertama disiplin ringan, kemudian disiplin sedang, dan kemudian disiplin berat ya. Nah, ini indikatornya adalah bagaimana cara penjatuhan, apakah itu termasuk ke dalam kategori disiplin ringan, sedang, ataupun disiplin berat. Batu ujinya itu adalah kewajiban dan larangan yang sudah ditegaskan di dalam ya, PP 94 tahun 2021. Jadi artinya apa? Ya, tidak melaksanakan kewajiban yang sayogianya itu adalah dilakukan, kewajiban dari pegawai negeri sipil itu, dan kemudian juga melaksanakan larangan-larangan yang sudah diatur di dalam PP ini, maka ini akan menjadi batu uji hukuman apa yang nantinya akan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Nah,
Tetapi positif ya, dampak positif dengan kehadiran PP 94 tahun 2021 ini, tentu kita sebagai warga negara memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi, karena memang ya ini adalah hal-hal yang sudah lama kita nanti pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, jadi oleh karena itu ya kita lihat bagaimana actionnya, karena sebagus apapun ya sebuah regulasi, sebagus apapun substansi daripada muatan regulasi itu, kalau seandainya implementasi daripada regulasi itu tidak berbanding lurus, maka tentu hasil dari proses penegakan hukum itu juga tidak akan seperti yang kita harapkan, sebagaimana semangat yang diusung di dalam PP 94 tahun 2021 tadi. Jadi memang kalau secara substansi ya, apa yang diatur di dalam PP 94 tahun 2021 ini itu sebetulnya adalah menyempurnakan regulasi yang sebetulnya itu sudah diatur di dalam PP 53 tahun 2010. Mungkin itu pandangan kami. Baik, saya